SPD nomor peserta PPG yaitu 2015034455235. NIM mahasiswa yaitu 2031127488808. Unit kerja saya yaitu SMAS Al Multazam Mojokerto. Alamat saya adalah di Taman Mojopahit Perumahan Firdaus Regensi Blok D21 Mojokerto. Tempat tanggal lahir saya Mojokerto 14 September tahun 1990. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum materi ini diberikan, kira-kira ketua kelasnya siapa? Siapa? Para, silakan dipimpin berdoa ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mbak Farah ya. Sebelum itu Ustazah akan mengabsen kehadiran itu di kelas 11 ya. Aina Ilmi hadir? Hadir. Alvina? Hadir. Alivia? Hadir. Arsaira? Hadir. Ayu? Ziada? Hadir. Zulfa? Hadir. Hadir semua ya? Ya. Jumlahnya ada berapa? 23? Ya. Hadir semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. BK atas. Yes. Lagi yang belakang kok itu kayaknya ngelentuk ya. BK atas. Baik, sangat sungguh luar biasa. Beri tepuk tangannya. Anak-anak, di sini Ustazah Lis akan menyampaikan topik layanan bimbingan klasikal, di mana topik saat ini adalah komunikasi interpersonal ya. Kemudian di sini kira-kira apa tujuan di dalam materi atau topik kali ini adalah di mana kalian nanti di tujuan umum, ada 2 tujuan ya. Nanti diharapkan di dalam pertemuan dalam layanan ini, yang pertama peserta didik mampu memahami tentang komunikasi interpersonal. Yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini nanti diharapkan peserta didik bisa mengidentifikasi pengertian komunikasi interpersonal. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan manfaat komunikasi interpersonal ya. Kemudian peserta didik dapat berlatih mempraktikkan cara berkomunikasi interpersonal secara tepat ya. Yang keempat adalah peserta didik dapat merefleksikan manfaat dari komunikasi interpersonal. Jadi di dalam topik ini nanti acuannya adalah di dalam tujuan ini. Paham? Paham. Sepertinya kok itu ya tiba-tiba diem. Nah, coba kita ice breaking dulu ya. Ya. Alis bilang gajah, berarti kalian bilang besar. Ininya Kecil. Kalau semut Kecil. seperti itu ya. Semut itu kau kecil. Lah, gajah Besar. itu ya, bisa ya? Ya. Oke, semut. Kecil. Ya apa ya? Semut. Kecil. Gajah. Besar. Masih semangat kalian. Di sini nanti Ustazah Lis akan memberikan langkah-langkah kegiatan, di mana langkah-langkah kegiatan
kegiatan itu ada peserta didik dan juga guru BK. Nanti di peserta didik langkah-langkahnya adalah satu, kalian memperlihat atau mengamati video yang diberikan sama Ustazah. Kemudian setelah mengamati, kalian di antara kalian bisa memberikan argumen dari video itu. Yang ketiga adalah peserta didik atau kelompok nanti diharapkan untuk bermain nanti ya. Jangan tegang, enak nanti di materi ini kita bermain seperti itu ya. Tapi topiknya adalah dengan komunikasi interpersonal. Yang keempat adalah di mana nanti peserta didik setelah bermain bisa menyebutkan manfaat dari itu semua. Ya, kemudian dari anak-anak juga melihat atau mengamati PowerPoint yang diberikan Ustazah, ya, seperti itu. Dari Ustazahnya sendiri nanti memberikan video. Yang kedua, membagi kelompok, ya, untuk permainannya itu karena permainannya adalah tim. Kemudian yang ketiga, nanti Ustazah Lis memberikan penguatan kepada kalian terkait dengan komunikasi interpersonal itu sendiri ya. Paham? Dimengerti? Ya. Nih, langsung saja. Gimana nih? Gue harus bikin besok lagi. Mendapatkan inspirasi. Halo? Iya bro, ada apa? Ya lagi bentar ya. Jadi gue lagi santai aja. Gue udah ketemu ya. Mau temenin kemana? Nanti gue ngejelasin. Sekarang gue balik ke rumah lo ya. Oh, iya oke. Silakan diamati videonya. Nanti bisa berargumen, memberikan masukan. Gue mau main kenal. Cuman gue yakin saja lihat tadi, kami nanya dia tidak jawab apapun. Maaf ya, kita tidak salah paham. Dia bilang tadi tidak apa-apa dan senang bertemu kalian. Pulang, akhirnya gue punya barang. Komunikasi dari jarak jauh untukmu ikut serta dalam komunikasi. Isyarat misalnya, kejadian kemarin membuat saya sadar bahwa communication is Baik, itu tadi video yang telah Ustazah tayangkan. Apakah sudah dipahami tadi? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, kira-kira dari video yang ditayangkan tadi yang kalian amati, pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan?
bisa ngomong, ada yang enggak, dan semuanya itu bisa berkomunikasi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Ada teman-teman lagi dari 23. Oke, baik. Mbak siapa? Mbak Naila ya. Mbak Naila. Jadi setiap orang kan memiliki kekurangan juga kayaknya masing-masing. Iya. Begitupun dalam dunia komunikasi. Maka untuk menjaga komunikasi agar tetap berjalan dengan baik, kita sebagai manusia harus saling membantu dan saling memahami satu sama lain. Oke, terima kasih. Oke, pojok. Enggak, idem. Oh, pojok idem seperti itu ya. Langsung saja, ini karena di kegiatan ini adalah tujuannya sudah diketahui dan fungsinya adalah di mana ada pengembangan sama pemahaman. Tadi ini pemahaman. Sekarang kegiatan lanjutnya adalah saya akan membuat kelompok di mana dihitung ya. Saya membentuk kelompok usahanya 4 ya. Membentuk 4 kelompok. Kalau menyebutkan 1 ya kelompok 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 seperti itu ya. Mulai dari sekarang 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. 1 di sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Ya, ayo. Oke. Hitungan 3 menit. Sudah ketemu kelompoknya? Sudah. Oke, baik. Di sini nanti Usada akan apa ini namanya? Bermain ya kita ya nanti. Ya. Nah, ini cara kerjanya permainan ini. Permainan ini namanya adalah game komunikasi. Ya. Di sini ada lembar poin penilaian di mana di dalam lembar penilaian ini setiap kelompok diberikan tugas dari 1 ya. Nanti silakan diisi karena nanti ada 2 sesi, sesi pertama, sesi kedua ya. Kalau betul nanti dijawab 1, kalau salah berarti 0 ya. Kita waktu ya. Oke. Nah, di aturan di dalam game ini adalah nanti dari anggota kelompok pertama saya berikan sebuah kata di mana kata ini nanti bisa disampaikan kepada orang yang kedua di dalam kelompok itu, dan orang yang terakhir berarti memberikan apa? Menangkap dari pesan yang disampaikan oleh orang sebelumnya. Seperti itu. Apakah di anggota pertama itu kira-kira sama atau tidak sampai di sini? Bisa dimengerti? Ya. Oke, dimulai dari sekarang. Ayo. Yang belakang silakan maju ke depan. Dua-dua ya. Yang masih. Ya, silakan. Dari anggota pertama saya kasih waktu, yang anggota kedua
kedua tidak boleh melihat ke belakang seperti itu ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk dibaca dan nantinya disampaikan ke orang yang kedua seperti itu. Oke, dimulai dari sekarang. Ayo serius, fokus. Ayo. Belum 2 menit. Ayo. Ya. Dipahami dulu untuk pesan yang pertama. Yo. Sudah? Belum? Fokus, tenang, butuh kefokusan ini di permainan ini ya. Yo. Oke, selesai orang pertama. Silakan ditepukkan. Ini bau apa ini namanya? Bau, ya. Ayo. Ya, ayo. Oke. Enggak, satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Oke. Kira-kira apakah betul antara orang pertama hingga orang keberapa ini? Ke-6 ya? Ya. Informasinya apakah betul? Oke. Yang belakang itu. Siapa dulu ini? Ini karena 5 ya? Ya. Ayo. Tidak boleh curang. Ayo, tidak boleh curang kalau sudah
Oke, waktunya habis. Silakan orang terakhir berdiri. Orang terakhir berdiri. Orang terakhir berdiri. Ya. Ya, orang pertama berdiri juga. Orang pertama berdiri juga. Saling hadap-hadapan. Saling hadap-hadapan orang pertama hingga sama orang terakhir. Iya, bagus. Dari kelompok 1. Kelompok 1. Samakan dengan pesan yang diberikan ke temannya. Ayo. Oke. Jangan hanya berharap dipahami orang lain. Jangan hanya berharap dipahami. Pahamilah orang lain, maka komunikasi akan berarti. Nah, apa tadi? Jangan hanya berharap dipahami. Pahami juga orang lain. Dengan begitu komunikasi akan menjadi berarti. Betul. Di kelompok 1. Jangan 1. Oke. Kelompok 2. Menulis untuk Iya. dipahami. Bentar. 2. Ayo. Menulis untuk dipahami. Ya. Membaca untuk dikembangkan. Berbicara untuk didengarkan. Oke, kelompok 2 kurang beruntung. Yang betul adalah menulis untuk dipahami, berbicara untuk didengar, membaca untuk berkembang. Seperti itu. Nanti ya, masih belum beruntung, beri tepuk tangannya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya. Komunikasi adalah Ini ya. Komunikasi adalah keterampilan yang kamu butuhkan untuk kehidupan yang sukses. Kelompok 3 masih belum beruntung. Yang betul adalah komunikasi adalah salah satu keterampilan terpenting yang kamu butuhkan untuk kehidupan sukses, ya. Gak apa-apa. Nah, kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Komunikasi adalah seni. Gunakan hati untuk menampilkan keindahannya saat berbicara. Oke, kelompok 4 betul. Ya, silakan duduk. Oke. Nah, di sini dari komunikasi tadi, game komunikasi tadi, ya antara pesan 1 hingga pesan terakhir ternyata ada yang salah. Oke, nggak apa-apa. Masih ada sesi 2. Ya. Sesi 2. Nah, di sini sesi 2 Ustaz Dalis ada kata-kata lagi. Ya. Ini ada kata-kata. Silakan mewakili dari kelompok, ya, 2 orang saja. Jadi ini adalah dengan gaya nonverbal. Berarti nggak usah pakai. Berarti menggunakan. Oke, bisa dipahami? Iya. Contoh seperti ini. Saya makan. Ya, saya berbicara. Ya, paham? Oke. Siapa yang ditunjuk untuk kelompoknya? Ayo, 2 saja. 2 saja. Oke, di sini. Nah, 2 saja. 2. Di sini. Ya, di sini, di sini. Nah, oke. Sip. Ayo, sudah?
nanti silakan disampaikan kepada teman kalian dengan menggunakan gaya nonverbal kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mulai dari sekarang lihat siapa yang tidak jujur ya. Ya, oke. Silakan disampaikan ke temannya. Ya, ini temannya. Kelihatan ya, disampaikan ke temannya. Ayo, dengan Mbak. Nah, kayak sudah paham? Orang kedua silakan mengutarakan. Ya, sih. Oke, stop. Waktunya habis. Stop. Stop. Sudah kelompok 3. Oke. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Ya. Ya, tadi. Aku menangis. Lihat. Aku sedih. Lihat. Nah, kurang beruntung. Saya sedih melihat kamu. Oh, saya sedih melihat kamu. Nggak apa-apa. Nanti lagi ya. Kelompok 0. Nah, kelompok 2. Hah? Saya berbicara Oke, saya berbicara dan berpendapat. Betul, kelompok 2. Beri tepuk tangan. Kemudian kelompok 3. Lihat. Ayo. Kenapa ini kok senyum-senyum ini? Senang balik. Ayo apa? Maskernya gitu. Ya. berbicara dua arah. Kelompok 3 masih belum beruntung ya. Komunikasi 2 arah. Nah, nggak apa-apa, beri tepuk tangan. Oke, kelompok 4. Saya sulit berkomunikasi. Saya sulit berkomunikasi. Oke, betul ya. Nah, oke, kelompok 4 dan 1. Nah, oke, silakan duduk. Beri tepuk tangannya teman-temannya. Oke ya, kita hitung. Kita hitung ada berapa? Maaf. Kelompok 1, 1 tambah 0, 1. Kelompok 2, 0 tambah 1, 1. Kelompok 3, 0 tambah 0, 0. Kelompok 4, 1 tambah 1, 2. Nah, di dalam permainan atau game komunikata, kuis komunikata, ya pemenangnya adalah di kelompok 4. Beri tepuk tangan. Oke, baiklah. Nah, sebentar. Ini Ustadz Dalis akan memberikan penguatan di dalam topik layanan kali ini ya, seperti itu. Kira-kira gimana perasaan kalian tadi? Deg-deg. Oke, deg-deg. Menyenangkan, mengecewakan? Menyenangkan. Mulai dari deg-deg, takut. Ya, itu ya. 3, apa lagi? Bingung. Kemudian
penguatan di materi ini. Itu ya. Oke. Di sini saya akan memberikan penguatan di mana komunikasi interpersonal itu sendiri apa sih? Ya, komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, gagasan atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan maupun tulisan untuk tujuan tertentu. Jadi komunikasi, kenapa kok ada komunikasi? Karena ada pesan-pesan yang harus disampaikan kepada orang lain. Berarti komunikasi itu ada berapa orang? Dua orang atau lebih. Kira-kira kalau komunikasi sendiri, apakah pesan kita bisa tersampaikan? Tidak. Seperti itu. Kemudian itu komunikasi sendiri. Kalau komunikasi interpersonal itu apa sih? Komunikasi interpersonal itu, komunikasi interpersonal yaitu proses komunikasi yang terjadi dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka dan terjadi timbal balik. Nah, tadi di dalam permainan kalian itu tadi kira-kira sudah ada timbal balik atau tidak? Sudah ada atau tidak? Kita bisa melihatnya dari apa? Dari apa tadi? Pesan dan kesannya tadi. Pesannya yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Seperti itu ya. Kemudian baik berupa secara verbal maupun non verbal. Tadi ada permainan kalian dua. Yang sesi pertama dia menggunakan verbal ya. Yang kedua non verbal. Seperti itu. Nah, di dalam ciri-ciri komunikasi interpersonal itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah keterbukaan. Yang mana keterbukaan dari seseorang atau orang itu adalah sama-sama demi pencapaian tujuan tertentu dalam berkomunikasi. Pastinya dalam komunikasi itu ada pesan yang harus disampaikan. Jangan sampai ditambahin dan dikurang-kurangi. Makanya ketika nanti pesan itu ditambahi atau dikurang-kurangi, hasilnya tidak baik. Akhirnya timbullah apa? Timbul apa? Miskomunikasi. Seperti itu. Yang kedua ada empati. Empati itu apa? Empati itu rasa apa? Peduli, saling menghargai, ya. Kira-kira ketika di dalam berkomunikasi itu sama-sama saling menghargai. Ciri komunikasi interpersonal yang ketiga ada dukungan. Dukungan itu dari manapun, ya. Bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan kalian, kemudian sama orang yang diajak ngobrol atau berkomunikasi seperti itu. Kemudian terus ada rasa positif, ciri-cirinya itu ya. Ada rasa positif dan juga yang kelima ada kesetaraan atau kesamaan, pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Seperti itu ciri-cirinya ya. Kita lanjut. Ini fungsi komunikasi. Sebenarnya fungsi komunikasi itu sangat banyak, Cak. Ya. Dari pendapat ahli itu banyak sekali. Nah, di sini Ustaz Dalis menyampaikan ahlinya siapa, yaitu menurut Enjang. Nah, dari bukunya itu halaman 77 sampai 79 tahun dikeluarkannya adalah tahun 2009. Di mana fungsinya itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Nah, seperti itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi itu ternyata. Yang kedua ada mengembangkan kesadaran diri melalui komunikasi interpersonal akan terbiasa mengembangkan diri. Dengan adanya komunikasi akhirnya kita bisa mengembangkan diri kita. Yang awalnya satu, kita tidak pede. Ya. Kemudian yang ketiga matang akan konvensi sosial, ya. Keempat ada konsistensi hubungan dengan orang lain. Dengan adanya melalui komunikasi interpersonal kita menetapkan hubungan kita dengan orang lain, ya. Bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Jadi komunikasi itu bisa mempengaruhi orang lain dan
juga kita dipengaruhi. Seperti itu ya. Oke. Ini tadi sudah ya, cara gamenya tadi sudah ya. Nah, terima kasih. Nah, sedikit saja mungkin ada apa namanya nanti di pertemuan di pertemuan depan, di pertemuan kedua minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan refleksi atau evaluasi kira-kira siapa yang tahu atau siapa yang bisa merangkum dari kegiatan mulai dari awal hingga kegiatan akhir. Kira-kira apa yang bisa kalian ya, apa yang bisa kalian sampaikan atau dapatkan dari layanan bimbingan klasikal kali ini. Siapa yang bisa? Saya. Oke, Mbak siapa ya itu ya? Rizka. Oke, Mbak Rizka. Ya, Mbak Rizka gimana Mbak Rizka? Gimana? Evaluasi atau pelajaran yang bisa didapatkan ialah yang pertama itu komunikasi sangat dibutuhkan untuk memecahkan atau menjawab kata pertanyaan dalam permainan. Yang kedua, dari permainan tersebut orang yang memberikan clue itu bisa disebut sender dan orang yang penerima clue disebut receiver, dan itu harus jelas kedua-duanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Gimana perasaan kalian dari mulai mengikuti kegiatan awal hingga akhir ini? Senang. Senang? Iya. Oke, baik. Tadi disampaikan sama Mbak Rizka, komunikasi interpersonal itu adalah dua orang ya. Jadi ada yang mengirim dan juga ada yang menerima. Jadi harus seimbang, harus fokus, harus jelas seperti itu agar pesan yang disampaikan dari antara dua tadi bisa apa? Bisa tersampaikan dan akhirnya tidak menjadi suatu miskomunikasi atau kesalahpahaman. Cukup mungkin ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, terima kasih atas waktunya, kerjasamanya, partisipasinya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.